Selamat pagi, Pak Gregorius Daru. Perkenalkan, nama saya Liam Darin Budiono dengan NIM 21G10058. Sekarang saya akan membuat video reaction tentang 8 pertanyaan yang ada dalam pelajaran mata kuliah pendidikan agama atau religiusitas kemarin. Pertanyaan nomor 1. Perkenalkan diri Anda dan visi hidup Anda. Perkenalkan, nama saya Liam Darin Budiono. Saya 3 orang bersaudara, 2 adik. Saya dan keluarga saya beragama Katolik. Prinsip saya sendiri mengapa saya menganut agama Katolik berawal dari sebuah pengalaman, khususnya pemikiran saya waktu itu. Saya waktu itu pernah berpikir, apa arti dari hidup saya ini sendiri? Untuk apa saya harus hidup di dunia penuh dengan kejahatan dan dosa? Apakah sebenarnya diri saya tidak dibutuhkan di tengah-tengah kehidupan orang-orang di sekitar saya? Alasan saya sampai pernah terpikirkan itu karena saat itu saya benar-benar sudah lemah mental dan saya mencoba untuk memendamnya sendiri karena saya berpikir ini hidup saya. Memang dengan saya mengajak orang lain berbicara tentang masalah pribadi saya, di satu sisi membuat saya lega dan seolah-olah dia dapat memberikan solusi untuk masalah pribadi saya. Tetapi di sisi lain, apakah dia benar-benar memahami apa faktor utama masalah saya? Apakah dia peduli dengan solusi yang dia coba ucapkan pada saya? Saya sudah benar-benar marah dengan diri saya sendiri. Lalu, setelah itu, entah dari mana datangnya, saya merasa lebih tenang, merasa damai dengan diri sendiri. Dan setelah itu, saya bangga dengan hal itu. Karena saya merasa Tuhan ada bersamaku. Dia ada di samping saya, walau saya tidak melihatnya. Tapi saya yakin dia ada di sini juga menemaniku, menuntun saya. Saya juga yakin dan percaya dengan semua pelajaran keagamaan yang saya dapat di sekolah dan dimanapun itu, membuat saya lebih memahami apa maksud nyata dari sebuah agama itu. Dan visi hidup saya untuk selalu berusaha menjadikan hidup saya berarti positif bagi lingkungan sekitar saya, selalu bergerak maju, aktif, tanggap, peduli pada masalah sekitar saya, dan berusaha selalu tekun dalam memahami arti dari setiap ajarannya dan mengaplikasikannya pada kehidupan sehari-hari. Untuk yang tadi, inti dari alasan saya tetap mengikuti agama saya Katolik karena saya yakin dan percaya bahwa Tuhan itu ada. Dan saya percaya juga bahwa Tuhan selalu ada dalam hidup saya untuk membimbing setiap kegiatan apapun yang saya lakukan, memberitahu saya benar atau salah meskipun tidak pernah saya lihat, tapi saya yakin. Nomor 2. Apa visi kampus Anda? Visi kampus saya, Unika Sugio Pranoto Semarang, yaitu menjadi komunitas akademik yang unggul dalam pendidikan, penelitian, dan pengabdian dengan dilandasi nilai-nilai Kristiani, cinta kasih, keadilan, dan kejujuran. Menurut saya sendiri, arti dari visi ini adalah Unika bertujuan untuk membentuk sebuah kelompok bidang akademik yang mengunggulkan sisi pendidikan, penelitian, dan pengabdian dengan dasar dari nilai-nilai Kristiani, yaitu yang tadi, cinta kasih, keadilan, dan kejujuran. Mendidik mahasiswa dan juga membentuk karakter mahasiswa untuk menempuh pendidikan dengan memperhatikan nilai cinta kasih, keadilan, dan juga kejujuran. Nomor 3. Apa visi dari agama atau keyakinan Anda? Agama saya Katolik. Menurut saya, visi dari agama atau keyakinan saya membimbing pribadi saya untuk selalu bersikap, bertindak, dan berperilaku sesuai dengan ajaran Tuhan dan perintahnya, serta menjauhi setiap larangannya. Bersikap toleransi pada tiap antarumat beragama menuntun saya menjadi sebuah pribadi yang bermanfaat baik untuk diri sendiri dan orang lain, dan juga memahami arti dari setiap pelajaran hidup.
Selalu menguatkan iman untuk selalu percaya diri dan yakin kepadanya. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Selalu yakin dan percaya serta mewujudkannya dalam kehidupan sehari-hari kita. Nomor 4. Apa inti pesan dari video penjelasan 1? Dari video penjelasan 1A tadi pagi, yang bisa saya dapat adalah iman bisa diartikan sebagai sebuah bentuk kedekatan hubungan manusia dengan Tuhan. Kita harus bisa mempertanggungjawabkan iman itu sebagai bentuk komunikasi kita dengan Tuhan. Semakin kita kuat dengan dasar iman dan selalu percaya padanya, maka hubungan kita dengan Tuhan semakin dekat. Itu menurut saya. Nomor 5. Apa inti pesan dari video penjelasan 2? Penjelasan 2 atau video 1B? Yang saya dapat adalah pentingnya belajar agama untuk kehidupan kita pribadi, orang lain, dan lingkungan hidup ciptaan Tuhan lainnya, yaitu untuk menciptakan sebuah kesadaran untuk menjaga keharmonisan dan sikap toleransi pada antar umat beragama. Kesadaran yang dimaksud tidak hanya untuk dijadikan sebagai patokan aturan saja, melainkan untuk dihayati dan digesapi sebagai bentuk penghayatan iman kita. Nomor 6. Menurut karya sastra Robohnya Surau Kami, apa arti dan indikator dari saleh atau beriman kepada Tuhan? Arti kata saleh menurut Aju Sidik dari karya sastra tersebut, sikap seseorang beriman kepada Tuhan dengan selalu yakin pada setiap ajarannya dan percaya padanya dan juga meresapinya dalam kehidupan sehari-hari. Sebuah iman atau kepercayaan yang juga harus diikuti dengan perbuatan nyata. Indikator dari saleh menurut karya sastra tersebut, kita memang harus percaya dan menekuni setiap firman-Nya, tetapi tidak menjadikan itu sendiri sebagai alasan untuk menganggap diri sendiri seolah-olah sudah melakukan hal yang paling benar. Di samping sebuah iman yang kuat, juga harus diwujudkan dalam perbuatan nyata sehari-hari kita, pada yang lain dan juga lingkungan sekitar kita. Dengan artian, indikator saleh itu merujuk pada sikap atau perbuatan baik kita pada sesama, orang lain, dan lingkungan sekitar kita yang didasari pada iman akan Tuhan, firman-Nya, dan ajarannya. Tidak perlu kita menghitung setiap perbuatan yang kita anggap baik. Lakukan dengan benar-benar tulus dan ikhlas, dan tetap berbuat atau bersikap sesuai dengan bimbingannya. Nomor 7. Apa inti pesan dari video penjelasan 3? Penjelasan 3 atau video 1C? Yang saya tangkap adalah tujuan pembelajaran religiusitas untuk mewujudkan sebuah perdamaian dan kebahagiaan, baik untuk diri sendiri, orang lain, dan lingkungan sekitar kita. Metode pembelajaran religiusitas yang digunakan adalah fenomenologi agama, supaya diri kita pribadi memiliki sebuah visi atau dasar yang berkaitan dengan kitab suci agama masing-masing. Dan nomor 8. Sebutkan salah satu kutipan kitab sucimu yang sesuai untuk menjelaskan arti beriman kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kutipan kitab suci saya yang bisa saya ungkapkan adalah dari Injil 2 Korintus bab 5 ayat 7 yang berbunyi, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Sekian video reaction dari saya. Terima kasih.